dengan judul perancangan aplikasi pemindai harga barang berbasis Android. Untuk waktu saya persilakan, Saudara Eko, silakan. Baik, terima kasih Pak Yuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Teguh Wicaksono dari kelas TIA. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya, yaitu perancangan aplikasi pemindai harga barang berbasis Android. Pertama, saya akan menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya untuk dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Aris Yuwana dan juga Bapak Taufik Sulhamdi, karena berkat beliau semua saya bisa sampai pada tahap ini. Kemudian yang pertama, latar belakang dari penelitian ini adalah saat ini penjualan online telah lebih banyak digunakan oleh masyarakat. Kemudian pada penjualan offline, pasar swalayan merupakan pilihan pertama masyarakat ketika harus berbelanja, sehingga akan terjadi banyak masalah pada penjualan yang ada di swalayan, sehingga perlu diselesaikan. Saya menawarkan aplikasi untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kemudian yang kedua, sistem pemberian harga konvensional yang memiliki masalah dalam hal kesesuaian antara harga pada barang dan sistem. Terkadang harga yang tertulis pada itemnya berbeda dengan barang yang dimaksud, sehingga menyulitkan calon pembeli. Sebagai contoh, di beberapa swalayan itu pada barangnya terdapat label Indomie, tetapi di cara tersebut sedap, jadi menyulitkan pembeli ketika akan membeli barang tersebut. Kemudian yang ketiga, beberapa toko tidak memberikan label harga dengan alasan efisiensi tenaga kerja, namun mengorbankan kenyamanan calon pembeli. Beberapa toko memberikan kebijakan seperti itu mungkin agar tidak repot ketika ada perubahan harga, sehingga ketika pembeli ingin mengetahui harga suatu barang, maka mereka harus bertanya kepada penjaga toko. Yang keempat, penggunaan mesin pemindai harga yang dinilai tidak efektif dan efisien. Saat ini beberapa toko memberikan solusi untuk agar pembeli bisa mengetahui harga barang, tetapi tanpa membuat repot pemilik toko, yaitu dengan cara menyediakan pemindai harga. Jadi di satu toko, kalau tokonya agak kecil mungkin hanya ada satu pemindai harga. Kalau tokonya besar mungkin ada beberapa pemindai harga. Dari situ akan terdapat beberapa permasalahan, seperti misalnya ketika pembeli ingin membeli beberapa barang, maka mereka harus membawa barang-barang tersebut ke pemindai harga. Belum lagi kalau ternyata harus antri. Jadi tentu saja akan mengurangi kenyamanan dari pembeli ketika berbelanja. Kemudian setelah memindai harga, tentu saja pembeli akan mengembalikan barang yang mereka nilai tidak jadi untuk dibeli. Jadi ketika mereka mengembalikan ke rak barang, bisa saja mereka mengembalikannya tidak sesuai dengan ketika mereka mengambil, sehingga akan menyulitkan pembeli selanjutnya ataupun karyawan ketika menata barang. Kemudian yang kelima, jumlah pengguna smartphone Android yang besar. Terakhir saya melihat market share dari Android itu adalah 84%, sehingga jika kita sebagai masyarakat tersebut, saya rasa sungguh potensial yang telah saya paparkan sebelumnya. Saya menawarkan sebuah sistem yang memungkinkan toko swalayan untuk mengubah harga barangnya secara nasional yang kecil, serta menyediakan risiko ketidaksesuaian antara harga barang dan harga sebenarnya dengan cara menyediakan suatu aplikasi berbasis Android yang mampu melakukan pemindaian harga barang-barang yang ada di toko swalayan. Untuk rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana merancang aplikasi pemindai harga barang berbasis Android. Kemudian tujuan penelitiannya adalah merancang aplikasi pemindai harga barang berbasis Android. Untuk batasan masalah dari penelitian, aplikasi yang dirancang merupakan aplikasi pemindai harga barang yang dibuat berbasis Android
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan Kotlin, serta menggunakan basis data MySQL. Penelitian ini akan menghasilkan keluaran berupa desain GUI, PDM, activity diagram, dan DFD, dan juga aplikasi purwarupa. Metode penelitian ini, untuk ruang lingkupnya, penelitian ini dilaksanakan di Universitas Islam Blitar yang berlokasi di Jalan Majapahit nomor 2-4, Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, pada bulan Februari hingga Juni 2021. Kemudian untuk metode penelitian rancangannya, menggunakan metode Research and Development didukung oleh metode pengembangan perangkat lunak dengan model prototype. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan studi kepustakaan. Kemudian untuk desain sistemnya, untuk flowchart-nya seperti ini. Dari start ini, kemudian untuk memilih toko bisa dilakukan dengan cara memilih berdasarkan history ataupun dengan cara memindai ID history yang telah ada, maka mereka akan dialihkan ke proses untuk scan barcode barang, kemudian barcode tersebut dikirim ke server, kemudian server mencari produk yang sesuai dengan data yang telah dikirimkan, kemudian kepada pengguna, dan selesai. Jika data tidak ditemukan, maka dikembalikan ke proses pemindaian barcode. Kemudian untuk kasus jika di toko, maka proses selanjutnya adalah ID toko yang telah dipindai tadi dikirimkan ke server untuk dicari, kemudian jika ditemukan, maka akan dilanjutkan ke proses scan barcode produk. Selanjutnya akan terjadi produk tidak ditemukan, maka kembali ke kemudian untuk diagram prosesnya seperti ini dan lain sebagainya. Ya, ini maaf Bapak Ibu, sepertinya koneksinya terputus. Kita tunggu sebentar. Halo Pak Yuan, Pak Pandu. Ya, silakan Eko, tadi terputus. Silakan dilanjut Sudah lagi. masuk Pak ya? Ya, sudah. Nah, silakan dilanjut lagi. Oke. Dari terminator administrator, prosesnya adalah administrator menginputkan data toko dan juga data produk ke sistem, kemudian dari sistem bisa mengembalikan info berupa info toko maupun info produk jika diperlukan. Kemudian dari pengguna mengirimkan data berupa data toko yaitu ID toko, kemudian data produk berupa barcode itu jika telah ditemukan, maka sistem akan mengembalikan informasi produk berupa detailnya kepada pengguna. Kemudian untuk DFD level 1, dari terminator administrator mengirimkan data berupa data toko ke proses pengolahan data toko, kemudian disimpan di tabel toko. Kemudian untuk data produk, administrator mengirimkan data produk ke proses pengolahan data produk, kemudian disimpan di tabel produk. Kemudian jika dari terminator pengguna, maka pengguna akan mengirimkan barcode toko ke sistem pengolahan data toko, kemudian dicari di tabel toko, jika telah ditemukan, dikirimkan kembali ke pengguna, kemudian pengguna mengirimkan barcode produk ke proses pengolahan data produk,
yang kemudian dicari di tabel produk. Jika telah ditemukan, maka dikirimkan kembali ke pengguna. Kemudian untuk ERD-nya, sistem ini menggunakan dua tabel, yaitu tabel toko dan juga tabel produk, di mana tabel toko memiliki 5 kolom, yaitu ID dengan tipe data integer sebagai primary key, kemudian kode dengan tipe data varchar dengan ukuran 128, kemudian nama dengan tipe data varchar dengan ukuran 128, dan alamat dengan tipe data varchar dengan ukuran 256. Dan yang terakhir ada kolom ekstra dengan tipe JSON, sehingga jika menginginkan informasi tambahan seperti nama pemilih atau kontak pemilih atau data lainnya bisa dimasukkan dengan mudah. Kemudian yang tabel kedua ada tabel produk dengan 6 kolom, yaitu kolom ID dengan tipe data integer dan juga sebagai primary key. Kemudian ID toko dengan tipe data integer dan juga sebagai foreign key. Kemudian ada kolom kode dengan tipe data varchar dan ukuran 128. Kemudian kolom nama dengan tipe data varchar dan ukuran 128, dan harganya dengan tipe integer. Dan terakhir, seperti di tabel toko tadi, ada juga kolom ekstra dengan tipe data JSON untuk menyimpan informasi tambahan jika diperlukan. Kemudian untuk desain antarmuka pengguna adalah seperti ini. Yang paling kiri adalah splash screen, dia akan tampil selama beberapa detik ketika aplikasi ini baru dibuka. Kemudian ada halaman home. Di sini akan menampilkan histori penggunaan aplikasi ini. Jadi seperti contoh ini telah digunakan di 4 aplikasi. Kemudian jika ingin melakukan pemindaian baru, misalnya baru datang di toko yang belum pernah menggunakan aplikasi ini, maka bisa melakukan pemindaian dengan menekan tombol scan. Kemudian yang di paling kanan adalah tampilan untuk pemindai ID toko. Jika telah sesuai bisa diklik confirm, jika belum maka bisa klik tombol reset untuk melakukan pemindaian ulang. Kemudian di sini yang sebelah kiri adalah halaman untuk pemindai produk. Di sini ditampilkan nama tokonya, kemudian view vendor untuk scanner. Jika telah sesuai bisa klik tombol confirm, jika belum bisa klik tombol reset untuk melakukan pemindaian ulang. Kemudian yang di sebelah kanan adalah halaman untuk detail produk. Di sini ditampilkan nama tokonya, kemudian slideshow yang menampilkan gambar-gambar produk tersebut jika ada, kemudian berapa harganya, berapa nomor barcode-nya, kemudian nama produk dan juga deskripsinya. Jika ingin melakukan pemindaian ulang bisa klik tombol rescan, jika ingin kembali ke halaman home yang halaman pertama tadi bisa klik tombol exit. Kemudian untuk manfaat penelitian, bagi penulis, penelitian ini akan dijadikan salah satu bisnis yang dijalankan oleh peneliti. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan peneliti dalam bidang perencanaan dan perancangan aplikasi berbasis Android. Kemudian bagi universitas, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu mengangkat nama Unisba Blitar dengan memberikan suatu karya yang mendukung kegiatan perdagangan di masyarakat sehingga akan menjadi kongruen dengan label Entrepreneurship University yang dimiliki oleh Unisba Blitar. Kemudian bagi pengguna hasil penelitian, manfaat penelitian ini adalah bagi pemilik toko swalayan, maka penelitian ini akan menjadi kesempatan untuk mendapatkan suatu sistem yang efektif dan efisien baik dalam proses investasi maupun operasional. Kemudian bagi masyarakat sebagai konsumen dari toko swalayan, penelitian ini akan memungkinkan mereka mendapatkan pengalaman berbelanja yang lebih baik dengan meningkatkan kenyamanan mereka dalam berbelanja. Kemudian untuk rencana kegiatan penelitian ini jadwalnya berjalan dari Februari hingga Juni, namun untuk pengumpulan data dan ide telah dimulai sejak Januari. Kemudian bulan Maret adalah waktu untuk perancangan sistem, kemudian perbaikan perancangan dilakukan di bulan April, kemudian pembuatan program dilaksanakan di bulan April hingga Juni minggu kedua, dan terakhir pengujian program dilaksanakan di 2 minggu terakhir bulan Juni. Terima kasih. Ini ditutup atau gimana Pak slide-nya Pak? Ya, ditutup dulu. Ditutup saja. Baik, terima kasih Saudara Eko atas presentasinya.
Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Silakan untuk tanya jawabnya. Mungkin dari Pak Pandu mungkin mau mulai duluan. Oke, baik, terima kasih Pak Haris, Pak Topik juga, kemudian Pak Sabit selaku penguji 2. Langsung aja ya, saya share screen ya, untuk review daripada proposal skripsi dari Eko Teguh. Dari sisi judul sebenarnya ini apa ya, simple tapi juga ada kurangnya, mungkin nanti akan kelihatan nanti di bawah. Ke bawah nanti mesti ada kurangnya. Tapi saya coba review dari atas dulu. Perancangan aplikasi pemindai harga barang berbasis Android. Dari judul ini saya sudah bisa membayangkan bahwa nanti kamu di sini ingin membuat sebuah sistem bagaimana memindai harga tapi menggunakan HP ini ya, Android ya. Iya, Pak. Nah, kemudian apa alasannya? Tadi sudah dijelaskan ya alasannya tadi. Alasannya tadi kalau misalnya saya membaca proposalmu, itu alasan utamanya adalah mungkin dari sisi peletakan barang atau gimana tadi ya? Iya, Pak. Efisiensi, Pak. Efisiensi barang. Jadi kalau iya, Pak. Efisiensi untuk biar bisa pembeli bisa mengetahui harga, tetapi pemilik toko itu tidak usah repot-repot gitu, Pak. Repot-repot bagaimana maksudnya? Repot mengganti harga. Jadi kalau misalnya di Indomaret itu kan tiap periode ada diskon, ada macam-macam gitu kan, Pak. Nah, itu kan mereka harus mengganti. Nah, kalau mengganti produknya maksudnya banyak, mengganti yang apanya, Bu? diganti banyak. Ganti label harga, Pak. Label di setiap barang yang dipajang itu? Iya. Kan kadang bisa jadi kesalahan juga kalau misalnya salah naruh barang atau salah naruh label. Orientasinya kemana nih, Bu? Orientasinya kita mengganti harganya itu harus ke setiap barangnya atau kita mengolahnya di aplikasinya di sini? Kalau di sini untuk memindai saja, Pak. Memindai itu berarti jadi kalau apakah sama dengan ini? Kalau misalnya saya sudah selesai belanja, pada saat mau belanja, mau ke kasir, kemudian barangnya itu ada barcode-nya, terus ditempelkan ke barcode itu, barcode reader atau gitu, seperti itu atau bagaimana? Bukan, Pak. Jadi kalau misalnya Pak Pandu pernah belanja ke Simart Jalan TGP itu, Pak. Ya, terus? Nah, di situ kan dia menyediakan beberapa pemindai harga. Nah, pemindai itu kan repot, ya, Pak. Kalau barcode toh, bukan? Ya, barcode, ya benar barcode. Tapi bukan dipakai setelah belanja, Pak. Jadi ya ketika belanja itu, ketika belanja, ketika pengen tahu harganya, nyeken barangnya dulu. Ya. Berarti sebelum belanja, misalkan nanti di situ misalnya di di rak-raknya itu ada banyak barang ya, misalnya ada banyak barang, kemudian nggak ada harganya, ya, di Simart itu kan nggak ada harganya. Kemudian nanti agar tahu harganya, nanti tinggal nyekenkan barcode-nya itu ke barcode reader-nya, semacam barcode reader-nya gitu, kemudian nanti akan muncul harganya berapa gitu toh? Iya, Pak. Kemudian apa pengaruhnya terhadap letak-letak barang yang tadi kalau di alasannya di latar belakangnya nanti khawatirnya nanti barangnya menjadi acak-acakan atau apa tadi ya? Nah, ya jadi kalau misalnya di Simart itu, misalnya Pak Pandu belanja bawa satu keranjang gitu, Pak ya. Nah, terus dicekin harganya satu-satu. Nah, kalau nggak cocok pas mengembalikan kan belum tentu sesuai seperti ketika mengambil gitu, Pak. Jadi acak-acakan gitu, Pak. Jadi ketika nanti ada pembeli lain yang nyari barang tersebut kesulitan, kemudian karyawan toko pun ketika melakukan stok opening juga kesulitan gitu, Pak. Kalau saya mengamati swalayan ya, saya mengamati swalayan, memang dalam hitungan mungkin bulan atau minggu itu letaknya memang berubah, Bu. Jadi tidak setiap waktu lokasinya itu di tempat tertentu saja. Misalnya ingin mencari di Simart, ingin mencari mie instan misalnya. Bulan ini letaknya misalkan di rak 1, mungkin sebulan 2 bulan lagi letaknya akan berubah di rak 1 yang sebelahnya, kan seperti itu. Kalau sepengetahuan saya seperti itu. Saya studinya itu bukan studi pengamatannya itu di Indomaret, Alfamart, Indomaret. Nah, ini
Kalau kamu di sini tokonya di mana ini? Simat itu tadi, lokasi Ya, penelitiannya. Simart sama di toko alat tulis di baratnya stadion itu juga pakai pemindai harga, Pak. Tapi cuma satu aja, satu toko. Oh gitu. Jadi penelitianmu di mana ini? Untuk pengujiannya nanti di 2 toko itu, Pak. Di dua toko. Sudah kamu sebutkan di bab 3? Belum, Pak. Belum. Belum. Ya, Untuk pengujiannya belum saya sebutkan. Tempat pengujian belum disebutkan. Tempat penelitian. Kan kamu perlu penelitian. Sebelum menguji kan meneliti dulu. Maksudnya kamu harus mengumpulkan data, observasi, wawancara. Ya, tempat penelitian awalnya di mana? Rencananya di 2 toko itu, Pak. Berarti kamu belum melakukan ini, belum melakukan apa? Belum melakukan pengumpulan data ini berarti. Kok masih rencananya? Pengumpulan datanya observasi. Observasi saya mengamati sendiri gitu dan juga pakai studi literatur, Pak. Sudah tanya-tanya ke pihak Simat, wawancara lah semacam itu. Ke Simat atau ke toko alat tulis itu? Itu belum, Pak. Nah itu, jadi itu apa namanya, titik kesalahannya di situ ya. Kamu belum melakukan pengumpulan data secara menyeluruh, artinya atau belum melakukan pengumpulan data di awal, artinya kamu hanya sekedar observasi saja, belum sampai mendalam. Kamu tanya-tanya ke sana tuh bagaimana permasalahan di sana, kamu belum sampai sana gitu loh. Itu ya. Kemudian yang di sini mana tadi Pak Ijo sini oh gila. Namun hal ini menimbulkan masalah baru ketidaknyamanan pembeli jika harus membawa barang yang akan dibeli ke mesin pemindai. Oh ini tadi sudah dijelaskan ya. Kalau misalnya pada saat sudah membawa barang ternyata sampai ke kasir harganya tidak sesuai, misalnya kemahalan gitu ya. Bukan di kasir, Pak. Misalkan bukan lagi di kasir, Pak. Misalkan pemindainya tadi. Oh ya, misalkan kamu sudah belanja banyak gitu ya. Ternyata misalkan barang A sudah sampai ke kasir, kamu kira itu harganya 3.000, padahal itu harganya 30.000. Kamu nggak jadi beli, gitu kan? Misalkan kalau nggak ada alat pemindai. Ya bisa seperti itu, Pak. Oh bisa seperti itu juga, Pak. Ya wes, intinya pengumpulan datanya masih belum selesai 100% ya. Jadi nanti tolong diperbaiki ya, dilengkapi lah ya. Kemudian wawancara, Pak ya. Saya sebelum situ ini mungkin sama dengan temannya sebelumnya tadi di room sebelah ya. Paragraf penutup ini perlu ditambahkan. Ini kamu belum ada. Misalnya berdasarkan latar belakang di atas itu apa namanya? Apa yang mengambil judul apa gitu maksud saya ya. Jadi berdasarkan latar belakang di atas maka penulis akan mengambil judul ini gitu ya. Itu kamu belum ada di paragraf penutup. Kemudian, nah ini di perumusan masalah ya, di perumusan masalah ini kamu saya tanyakan apakah di sini tidak ada pengujiannya? Pengujian bagaimana, Pak, maksudnya, Pak? Kamu dari SC atau RPL? Dari RPL, Pak, saya, Pak. Oh, dari RPL. Oke, berarti nanti aplikasi yang kamu rancang ini nanti kamu uji menggunakan apa? Misalnya kamu uji menggunakan black box, white box, atau menggunakan beta, alpha, dan sebagainya. Gitu ya? Tambahkan itu. Itu dimasukkan di rumusan masalah, Pak ya? Ya, harus ada pengujiannya ya. Kalau tidak ada pengujiannya ya percuma nanti ya. Buat apa? Buat bikin aplikasi saja tapi nggak diuji. Ya. Nah, kamu bikinnya di sini yang saya tanyakan adalah apakah setelah aplikasi program jadi, kemudian nanti berhenti sampai di situ kan tidak harus diuji, gitu kan? Nah, itu harus tambahkan di situ. Kemudian saya tanya di si batasan ya, batasanmu kok cuma ada 2. Terus yang pertama adalah aplikasi ini dirancang menggunakan atau berbasis Android. Ya benar ya? Benar? Ya, Pak. Basis Android, menggunakan bahasa pemrograman PHP. Android pakai PHP, bisa? PHP-nya untuk servernya, Pak? Untuk REST API? Ya, saya sebentar ya. Oke, ya.
Jadi apa namanya? Aplikasinya berbasis Android, gitu. Kemudian PHP-nya Iya, Pak. ini apa? Untuk database-nya gitu dong, maksudnya. Untuk server, Servernya. Iya, Pak. Kan pakai server. Ini agak sedikit apa mungkin bahasanya kurang jelas. Berbasis Android itu menggunakan apa? Misalkan menggunakan Android Studio atau apa gitu loh ya. Kemudian yang PHP-nya nanti untuk servernya di sini belum kamu jelaskan, gitu ya. Atau kamu bisa aja Android-nya sendiri, servernya sendiri, gitu ya. Kemudian yang B ini, Iya, Pak. maksudnya bagaimana ini? Penelitian ini menghasilkan keluaran berupa graphical user interface tampilan ini ya. Yang ini yang saya tanyakan, ini maksudnya Iya, apa? Pak. Desain. Oh, untuk desain sistemnya, Pak. Ya. Jadi, gitu ya. Ya, Pak. Rancangan sistemnya menggunakan ini, PDM-nya menggunakan apa, untuk membuat activity diagram membuat apa, menggunakan apa, DFD-nya menggunakan apa, gitu loh, ya. Oh, iya, Pak. Kemudian yang ini, maksudnya juga aplikasi perwarupa, ini apa bedanya dengan ini? Dengan graphical user interface. Kalau GUI kan desainnya seperti yang sudah saya tampilkan di presentasi tadi, Pak. Ya, Kemudian itu. untuk aplikasi perwarupa ya aplikasi yang bisa dijalankan itu, Pak. Tapi kan belum full gitu. Jadi kalau yang tadinya kan Prototype bisa ya, prototype. Iya, prototype. Perwarupa kan versi Indonesianya dari prototype gitu, Pak. Ya, jadi maksud saya ya ini termasuk ya prototipe juga nanti. Nanti kan kamu bikin program menghasilkan tampilan ya, menghasilkan tampilan-tampilan program. Nah, itu ya kalau menurut saya itu adalah juga termasuk perwarupa atau prototype. Gitu ya. Jadi iya, aplikasinya sudah jadi, kemudian nanti tinggal digunakan itu aja, nggak sampai diterapkan gitu ya. Oh, iya, Pak. Kemudian untuk masalah batasan ini mungkin menurut saya ini perlu dikembangkan ya tadi ya, ini jadi 2 nih ya, 1, 2, terus ini 3, terus kemudian ini 4, perancangannya ada 4, kemudian 5 sama data flow diagram, activity diagram 6, sudah ada 6 tuh ya. Nanti dikembangkan lagi untuk batasan masalahnya. Tujuan menyesuaikan perumusan ya. Lalu untuk sistematika di sini, apakah di bab 1 kamu membahas ini? Metode penelitian yang digunakan, apakah kamu gunakan ini? Penelitian. Di bab 1. Bahas ini apa enggak? Sebentar, saya ingat-ingat dulu, Pak. Sudah berapa kali bimbingan kedisiplin 1, 2? Halo? Ke Pak Iwan 6 kali, ke Pak Taufik 4 kali, Pak. Oh, yes, pas loh, sudah nih, 6 kali 4 kali ikut ini ya, Mas. Ya, sudah matang gitu loh. Ini ya, ini nggak ada, nanti dihapus saja. Kemudian tujuan pustaka, kajian pustakanya belum dijelaskan. Metode penelitiannya ini sesuaikan dengan ini ya, di panduan skripsinya itu kan ada 3 ya, ada 3. Kamu tentukan yang mana, ya. Kamu tentukan yang perancangan metode penelitian A, B atau C. Nah itu yang kalau nggak salah analisa ya. B perancangan, C pengembangan kalau tidak salah seperti itu. Punyamu yang mana? Oh, ini yang halo Pak Pandu. Halo, yang mana? Halo. Yang B, Pak. Yang B, yang perancangan ya. Oke. Terus ini bab 45 belum dijelaskan, nanti ditambahkan. Ya. Tinjauan pustaka, di sini saya tuliskan ini, lengkapi kembali dasar teorinya, ini menurut saya kurang ya, dasar teorinya. Kemudian untuk kajian penelitiannya, itu pilih salah satu aja, kamu jelaskan bentuk paragraf atau tabel. Punyamu kan dua-duanya dijelaskan. Tapi jumlahnya hanya ada 6, minimal 10 lah ya minimal. Ya. Oh iya. Ini salah satu aja. Kamu pilih yang tabel apa yang paragraf, gitu ya. Kemudian yang di sini ditambahkan kelebihan dari beberapa artikel yang kamu
tampilkan di kajian pustaka itu yang paling mendekati skripsimu yang penelitiannya siapa dengan judul apa. Kemudian berikutnya adalah dijelaskan kelebihan skripsimu dibandingkan yang terbaik tadi apa. Ya. Kemudian dari bab 3 metode penelitian, ini maksudnya waktunya Februari hingga Juni. Berarti kamu di tempat penelitian itu selama 4 bulan. Bukan, Pak. Jadi ini untuk waktu dari awal sampai aplikasinya jadi gitu, Pak. Oh iya, berarti bukan seperti ini maksudnya ya. Penelitian itu kamu melakukan mulai pengumpulan data sampai studi literaturnya ke tempat penelitian itu berapa minggu gitu loh. Gitu ya. Oh, iya, Pak. Iya, Pak. Kemudian ini maksudnya bagaimana, Bu? Ada metode penelitian yang akan penulis terapkan di perancangan aplikasi pemindai harga barang sebagai berikut. Ini tuh maksudnya, ini. Iya, Pak. Cuma satu itu toh, pengumpulan data toh. Untuk pengumpulan datanya Cuma satu. Kalau cuma satu ya jangan sebagai berikut. Kan cuma satu pengumpulan datanya aja. Ini kan bagian dari pengumpulan data. Ada observasi, ada kepustakaan, ada wawancara, belum kamu tampilkan ya. Itu kan termasuk ke dalam pengumpulan data. Ini baru bisa nanti seperti ini sebagai berikut. Kalau yang ini kan cuma satu, nggak ada apa namanya tunggalnya nggak enak loh ya. Gitu ya, nanti diperbaiki. Iya, Pak. Dokumentasinya di sini tambahkan dokumentasi pada saat melakukan observasi. Fotomu di sana melakukan observasi kamu harus perlu ada di sini yo untuk observasinya. Wawancara, pertanyaan-pertanyaan apa saja yang kamu tanyakan terkait penelitianmu, belum ada. Kemudian ini untuk tabelnya cuma ada 2 ya tadi ya. Negeri kita. Halo? Tabel, Pak. Tabel membuat aplikasimu itu cuma ada 2. Sepertinya begitu, Pak. Halo. Halo. Iya, halo. Dengar ya? Oh, tabel ini, iya. Iya, Pak. Oke, gitu ya. Halo. Jadi